Di sebuah kerajaan di tengah gurun pasir bernama Askara, keindahan diukur dengan kilau. Dinding-dinding kota dihiasi mozaik dari batu permata dan emas yang memantulkan cahaya matahari menjadi ribuan percikan cahaya. Di tengah kemegahan itu, hiduplah seorang gadis bernama Lembara. Ia merasa dirinya tak lebih dari sebutir pasir di antara jutaan permata, polos dan tak terlihat, sama sekali berbeda dari keindahan yang dipuja di negerinya. Lembara adalah seorang gadis bertubuh mungil dengan kulit legam terbakar matahari. Hasil dari pekerjaannya membantu sang ayah di tempat pembuatan gerabah. Rambutnya yang ikal dan berwarna coklat tua sering ia kuncir seadanya. Beberapa helai anak rambut selalu lolos membingkai wajahnya yang sederhana. Matanya besar dan hitam, namun tatapannya lebih sering tertuju ke tanah, menghindari sorot mata orang lain yang seakan bisa menembus dan menilai kepolosannya. Di kerajaan Askara, status seseorang seringkali ditentukan oleh kemampuannya menciptakan sesuatu yang berkilauan. Para perajin mozaik adalah kalangan yang paling dihormati. Di puncak dari semua itu adalah Kencani, seorang seniman mozaik dengan perawakan tinggi semampai dan kulit kuning langsat yang terawat. Rambut hitamnya yang lurus dan berkilau selalu ditata dengan jepit emas. Karyanya yang gemerlap menghiasi dinding-dinding istana. Lembara seringkali mengamati karya-karya Kencani dari kejauhan dengan perasaan campur aduk antara kagum dan kecil hati. Ia merasa tangannya yang terbiasa membentuk tanah liat yang kasar tidak akan pernah bisa menciptakan keindahan seperti itu. Ia merasa dirinya adalah bunga putih kecil yang tumbuh di antara mawar-mawar emas yang mekar dengan megah. Setiap hari, ia akan kembali ke bengkel gerabah ayahnya yang sederhana, sebuah tempat yang penuh debu dan jauh dari kemewahan pusat kota. Ia mencintai aroma tanah liat basah dan panasnya tungku pembakaran. Tetapi hatinya merindukan sesuatu yang lebih. Ia ingin sekali saja, karyanya bisa dilihat dan dihargai, bukan karena kilaunya, tetapi karena sesuatu yang lain yang bahkan ia sendiri belum memahaminya. Kepolosannya membuatnya menjadi target empuk bagi ejekan halus dari gadis-gadis sebayanya yang magang di bengkel-bengkel perhiasan. Mereka akan membandingkan jemarinya yang kotor oleh tanah liat dengan jari mereka yang dihiasi debu emas. Lembara hanya bisa diam, membiarkan kata-kata itu membentuk sebuah dinding tak terlihat di sekeliling hatinya, membuatnya semakin yakin bahwa ia tak pantas berada di dunia yang penuh kilau itu. Suatu hari, Raja Askara yang bijaksana mengumumkan sebuah sayembara besar. Tembok agung di sisi barat kerajaan, yang berfungsi sebagai perisai dari badai pasir, telah lama berdiri kokoh namun tampak gersang dan tanpa hiasan. Sang raja menginginkan tembok itu diubah menjadi sebuah mahakarya yang tidak hanya indah, tetapi juga mampu memberikan inspirasi bagi siapapun yang memandangnya. Hadiahnya adalah gelar Seniman Agung Kerajaan. Seketika, seluruh kerajaan menjadi riuh. Para perajin mozaik dan permata segera menyiapkan rancangan terbaik mereka. Tentu saja, semua orang yakin bahwa Kencani akan memenangkan sayembara itu dengan mudah. Ia langsung mengumumkan rencananya untuk melapisi seluruh tembok agung dengan mozaik emas dan safir biru yang menggambarkan oasis surgawi, sebuah proyek yang sangat megah dan mahal. Lembara mendengar berita itu dengan hati yang mencelos. Harapan kecil yang sempat bersemi di dalam dirinya langsung layu seketika. Bagaimana mungkin ia, seorang pembuat gerabah biasa, bisa bersaing dengan kemegahan yang ditawarkan Kencani? Ia menatap tangannya yang penuh bekas goresan dan tanah liat kering, merasa semakin kecil dan tidak berarti. Ayahnya, melihat kesedihan di mata putrinya, mencoba menghiburnya. Kecantikan tidak selalu datang dari kilau, Lembara. Tanah liat yang kau bentuk juga memiliki keindahannya sendiri. Namun, kata-kata itu tidak cukup kuat untuk menembus dinding keraguan yang telah dibangun Lembara di dalam hatinya. Ia merasa bahwa dunia hanya memiliki satu standar keindahan, dan ia berada jauh di luar standar itu. Malam itu, ia berjalan tanpa tujuan hingga ke tepi kota, tempat tembok agung berdiri menjulang di bawah cahaya rembulan. Tembok itu tampak begitu luas, kokoh, namun juga kosong dan menyedihkan.
Lembara menyandarkan keningnya ke permukaan batu yang dingin, merasakan kehampaan yang sama seperti yang ada di dalam hatinya. Ia merasa dirinya dan tembok itu adalah sama, besar, kuat, tetapi diabaikan dan tanpa warna. Dalam keputusasaannya, Lembara terus berjalan menyusuri kaki tembok agung hingga tiba di sebuah sudut terpencil yang jarang didatangi orang. Di sana, di bawah naungan sebuah tenda sederhana, ia melihat seorang lelaki tua sedang bekerja. Lelaki itu adalah Akara, seorang pemahat batu yang memilih hidup menyendiri. Punggungnya sedikit membungkuk, kulitnya penuh keriput seperti peta gurun, dan tangannya kasar serta kapalan, namun sorot matanya jernih dan penuh ketenangan. Akara tidak sedang memahat permata atau batu mulia. Ia dengan tekun mengikis sebongkah batu padas yang keras, membentuknya menjadi patung seekor kadal gurun dengan detail yang sangat hidup. Ia tidak peduli dengan sayembara atau kemegahan yang sedang ramai dibicarakan di pusat kota. Dunianya adalah tentang menemukan kehidupan di dalam benda-benda yang dianggap biasa. Lembara mendekat dengan ragu. Akara, tanpa mengalihkan pandangannya dari pekerjaannya, berkata, "Kau terlihat seperti awan yang lupa cara menurunkan hujan." Suaranya serak namun menenangkan. Lembara terkejut, lalu menceritakan kegelisahannya tentang sayembara dan perasaannya yang tidak berharga di tengah negeri yang memuja kilau. Akara akhirnya berhenti memahat dan menatap Lembara. Ia menunjuk ke sebatang tanaman liar yang merambat di tembok agung, sebuah tanaman kurus dengan banyak duri tajam. Lihat tanaman itu. Ia hidup di tanah yang keras, di bawah matahari yang kejam. Ia tidak memiliki bunga yang indah, tapi ia punya duri untuk melindungi dirinya. Ia kuat. Kekuatan adalah jenis keindahan yang lain. Nak. Penjelasan Akara membuka sudut pandang baru bagi Lembara. Untuk pertama kalinya, seseorang berbicara tentang keindahan yang tidak berkilau. Akara kemudian mengambil sepotong tanah liat sisa dari bengkel Lembara, memipihkannya hingga setipis daun, lalu mengeringkannya di bawah sinar matahari. Ia menyerahkannya pada Lembara dan berkata, "Jangan coba tiru kilau emas. Ciptakan kilaumu sendiri dari apa yang kau miliki." Terinspirasi oleh kata-kata Akara, Lembara kembali ke bengkel ayahnya dengan semangat yang baru. Ia tidak akan membuat mozaik yang gemerlap. Ia akan bekerja dengan material yang paling ia kenal, tanah liat. Ia mulai bereksperimen, mencampurkan berbagai pigmen mineral alami ke dalam adonan tanah liatnya, menciptakan warna-warna yang belum pernah ada sebelumnya. Merah saga, ungu terong, merah jambu fajar, dan jingga senja. Ia kemudian menggiling adonan itu hingga menjadi sangat tipis, lalu memotongnya menjadi bentuk kelopak-kelopak bunga. Prosesnya sangat sulit dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Kelopak-kelopak itu begitu rapuh, seringkali patah di tangannya. Namun, setiap kegagalan justru membuatnya semakin tekun. Ia teringat pada tanaman berduri yang ditunjukkan Akara, dan ia merasa sedang menumbuhkan duri ketahanannya sendiri. Setelah ribuan kelopak berhasil ia ciptakan dan bakar dalam tungku dengan suhu yang tepat, ia mulai merangkainya. Ia tidak meniru bentuk bunga mawar atau lili yang diagungkan di taman istana. Ia menciptakan bentuk bunganya sendiri, sebuah rangkaian kelopak tipis berwarna cerah yang menaungi setitik putih kecil berwarna putih di tengahnya. Bunga-bunga kertas dari tanah liat itu tampak sederhana namun memancarkan kehangatan. Ia bekerja siang dan malam, melupakan sayembara dan hadiahnya. Proses ini telah menjadi tujuannya sendiri. Setiap bunga yang ia ciptakan adalah cerminan dari perasaannya. Warna merah saga untuk semangatnya yang membara, ungu untuk kesedihannya, dan merah jambu untuk harapannya yang baru tumbuh. Bengkelnya yang dulu kusam kini dipenuhi oleh ribuan bunga kertas yang menakjubkan. Ayahnya hanya bisa menatap dengan penuh kebanggaan dan keheranan. Putrinya yang pemalu telah berubah menjadi seorang seniman yang percaya diri. Lembara tidak lagi menunduk. Matanya kini bersinar dengan cahaya kreativitas, sebuah kilau yang tidak datang dari emas atau permata, melainkan dari api jiwa yang telah berhasil ia nyalakan sendiri.
Dengan izin dari Akara, Lembara memilih sebuah bagian di tembok agung yang paling sering terkena terpaan angin gurun untuk menjadikan vasnya. Orang-orang yang melihatnya mulai bekerja di sana hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka melihatnya hanya menempelkan kepingan-kepingan tanah liat berwarna yang tampak rapuh. Sangat kontras dengan Kencani yang mengerahkan puluhan pekerja untuk memasang kepingan emasnya. Lembara tidak terpengaruh oleh bisikan mereka. Dengan teliti, ia mulai menempelkan bunga-bunga kertasnya satu persatu ke permukaan tembok. Ia tidak membuat sebuah gambar yang jelas seperti oasis milik Kencani. Sebaliknya, ia membiarkan rangkaian bunganya merambat secara organik, menutupi permukaan batu yang kasar dengan rumpun-rumpun warna yang hidup. Ia juga dengan cerdik menanam bibit tanaman berduri asli gurun di sela-sela karyanya, membiarkan cabang-cabangnya yang tajam ikut merambat dan menjadi bagian dari komposisi. Duri-duri itu seakan melindungi kerapuhan bunga-bunga kertasnya, menciptakan sebuah harmoni antara keindahan dan kekuatan, persis seperti yang diajarkan Akara. Hari demi hari, bagian tembok yang dikerjakan Lembara mulai berubah. Dari kejauhan, tembok itu tampak seperti ditumbuhi oleh tanaman rambat raksasa yang sedang mekar dengan warna-warni yang mustahil. Orang-orang yang lewat mulai berhenti untuk mengamati. Mereka terpesona oleh keunikan karya Lembara. Keindahannya tidak menyilaukan, tetapi meresap perlahan ke dalam hati. Kencani, yang sesekali datang untuk memantau kemajuan saingannya, hanya bisa mencibir. Hanya tumpukan pecahan gerabah. Satu badai pasir kecil akan melenyapkannya dalam sekejap, katanya dengan angkuh. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan sedikit kegelisahan melihat bagaimana karya Lembara mulai menarik perhatian yang tulus dari masyarakat. Tepat sehari sebelum hari penilaian sayembara, langit di ufuk barat berubah menjadi kuning pekat. Angin gurun yang paling ditakuti, yang dikenal sebagai napas kemarau, bertiup dengan kekuatan yang dahsyat. Badai pasir raksasa menerjang kerajaan Askara, memaksa semua orang untuk berlindung di dalam rumah mereka. Angin menderu, membawa jutaan butir pasir yang tajam seperti jarum. Seluruh kerajaan menahan napas, mengkhawatirkan nasib karya-karya seni yang terpajang di tembok agung. Kencani merasa cemas, namun ia yakin lapisan emasnya yang mahal cukup kuat untuk menahan badai. Sementara itu, Lembara hanya bisa menatap ke arah tembok agung dari jendela bengkelnya, menyerahkan nasib karyanya pada Yang Maha Kuasa. Badai berlangsung sepanjang malam. Ketika fajar akhirnya menyingsing, udara masih terasa pekat oleh debu. Warga kerajaan berhamburan keluar untuk melihat kerusakan yang terjadi. Mereka pertama kali menuju ke bagian tembok yang dihiasi oleh mozaik oasis surgawi karya Kencani. Pemandangan yang mereka lihat sungguh menyedihkan. Jutaan butir pasir yang menerjang semalaman telah mengikis permukaan emas dan safir. Kilauannya telah memudar menjadi kusam, dan banyak kepingan permata yang terlepas dari tempatnya. Oasis yang tadinya tampak hidup kini terlihat seperti fata morgana yang sekarat. Mahakarya yang mahal itu telah kalah oleh amukan alam. Kemudian, dengan langkah gontai, mereka bergerak ke bagian tembok tempat Lembara berkarya. Mereka mengira akan menemukan tumpukan debu berwarna. Namun, apa yang mereka lihat membuat semua orang terdiam dalam kekaguman. Rangkaian bunga kertas itu masih berdiri kokoh, warnanya bahkan tampak lebih cemerlang di tengah sisa-sisa debu badai. Tanaman berduri yang merambat di antaranya telah berfungsi sebagai jaring, memecah kekuatan angin dan melindungi bunga-bunga rapuh di baliknya. Keajaiban tidak berhenti di situ. Saat diperiksa lebih dekat, warga dan para juri sayembara menemukan bahwa dinding di balik karya Lembara benar-benar bersih dan tidak tergores sedikit pun. Lapisan bunga-bunga tanah liat yang rapat dan tanaman berduri telah berfungsi sebagai perisai yang sempurna, melindungi tembok agung dari gerusan badai pasir. Di sisi lain, dinding di balik mozaik Kencani yang rusak ternyata ikut terkikis dan bopeng di beberapa bagian. Karyanya yang mahal hanya berfungsi sebagai hiasan, tetapi karya Lembara yang sederhana telah menjadi pelindung.
Saat itulah semua orang mengerti arti sesungguhnya dari sayembara yang diadakan oleh sang raja. Raja Askara, bersama Akara di sisinya, datang untuk melihat sendiri hasilnya. Ia tersenyum saat melihat mahakarya Lembara. Ia menoleh kepada rakyatnya dan berkata, keindahan sejati bukanlah sesuatu yang hanya memanjakan mata dan pudar oleh ujian. Keindahan sejati adalah yang memiliki kekuatan untuk bertahan dan melindungi. Hari ini, kita semua telah belajar pelajaran yang berharga. Raja kemudian menghampiri Lembara, yang berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Ia melepaskan kalung kehormatan dari lehernya dan mengalungkannya pada Lembara. Mulai hari ini, titah raja dengan suara lantang, engkau adalah seniman agung kerajaan Askara. Ajarkan pada kami caramu melihat keindahan dalam kesederhanaan dan kekuatan dalam kerapuhan. Seluruh rakyat bersorak-sorai. Kencani menatap Lembara dari kejauhan, bukan lagi dengan rasa iri, melainkan dengan rasa hormat yang baru. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak jenis keindahan di dunia, dan kilau bukanlah satu-satunya. Kemenangan Lembara adalah kemenangan bagi semua orang yang pernah merasa biasa saja. Lembara menjadi seniman agung yang paling dicintai dalam sejarah kerajaan Askara. Ia tidak mengubah bengkel gerabah ayahnya menjadi istana, tetapi ia mengubahnya menjadi sekolah seni di mana ia mengajar anak-anak untuk tidak takut pada tanah liat dan duri. Ia mengajarkan mereka untuk menemukan keindahan dalam diri mereka sendiri, bukan dengan meniru orang lain. Karyanya di tembok agung terus mekar, dan orang-orang menamainya dinding bunga kertas, sebagai penghormatan. Bunga-bunga tanah liat itu menjadi simbol kerajaan Askara yang baru. Sebuah kerajaan yang menghargai ketahanan seindah kilauan. Para pengelana dari negeri-negeri jauh datang hanya untuk menyaksikan keajaiban dinding yang berbunga itu. Lembara tidak pernah melupakan nasihat Akara. Ia tetap menjadi gadis yang rendah hati, namun kini dengan tatapan mata yang penuh percaya diri. Ia telah membuktikan bahwa bahkan dari bahan yang paling sederhana sekalipun, bisa tercipta sebuah mahakarya yang abadi, asalkan dibuat dengan hati yang tulus dan semangat yang pantang menyerah. Sejak saat itu, setiap kali orang melihat tanaman bougainvillea yang merambat di dinding dengan daun-daunnya yang berwarna-warni dan durinya yang tajam, mereka akan teringat pada kisah Lembara. Sebuah legenda yang mengajarkan pesan moral abadi. Jangan pernah meremehkan dirimu hanya karena kau merasa berbeda. Sebab terkadang, keindahan yang paling luar biasa justru lahir dari kerapuhan yang dilindungi oleh kekuatan dari dalam. Seperti bunga-bunga kertas yang mekar di tengah gurun pasir.